Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Salahuddin, kelas 6B, NIM 4101701122. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemrograman visual. Oke, langsung saja untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang algoritma. Algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian masalah berdasarkan langkah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Nah, ada beberapa cara untuk penggunaan algoritma. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat deskriptif, dan yang kedua menggunakan diagram alir atau flowchart, dan yang ketiga itu menggunakan pseudokode. Dan ini contoh algoritma mencari bilangan terbesar dari 3 bilangan. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu deskripsi. Pada dasarnya, teks algoritma dengan bahasa deskriptif disusun oleh 3 bagian utama, yaitu bagian judul atau header, bagian deklarasi atau kamus, dan bagian deskripsi. Nah, setiap bagian disertai dengan komentar untuk memperjelas maksud teks yang dituliskan. Komentar adalah kalimat yang diapit oleh pasangan tanda kurung kurawal. Dan selanjutnya, ini adalah contoh penggunaan kalimat deskriptif. Dan selanjutnya adalah deskripsi. Dan cara yang kedua yaitu flowchart atau diagram alir. Nah, flowchart atau diagram alir adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah pemecahan masalah yang harus diikuti oleh pemproses. Flowchart terdiri atas kumpulan simbol di mana masing-masing simbol menggambarkan suatu kegiatan tertentu. Flowchart diawali dengan penerimaan masukan atau input, pemrosesan masukan, dan diakhiri dengan menampilkan hasilnya atau output. Dan ini adalah contoh penggunaan diagram alir atau flowchart. Oke, lanjut yang ketiga yaitu pseudokode. Jadi pseudokode harus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu judul algoritma, bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasan spesifikasi dari algoritma tersebut. Nama sebaiknya singkat dan menggambarkan apa yang dapat dilakukan oleh algoritma tersebut. Yang kedua yaitu deklarasi, mendefinisikan semua nama yang digunakan di dalam program. Nama tersebut dapat berupa nama tetapan, peubah, atau variabel, tipe prosedur, dan fungsi. Dan yang ketiga yaitu deskripsi, berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah yang ditulis dengan menggunakan aturan-aturan yang akan dijelaskan selanjutnya. Dan ini adalah contoh penggunaan pseudokode pada algoritma mencari bilangan terbesar dari 3 bilangan. Nah, setelah kita belajar tentang algoritma, maka sekarang kita akan belajar bab deskripsi atau resume. Nah, untuk subbab yang pertama yaitu struktur data. Cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Nah, selanjutnya itu sebuah skema organisasi seperti variabel dan array dan lain-lain yang diterapkan pada data sehingga data dapat diinterpretasikan dan sehingga operasi-operasi spesifik dapat dilaksanakan pada data tersebut. Data adalah representasi dari fakta dunia nyata. Fakta atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan, direkam, atau dipresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal, atau simbol. Data merupakan suatu nilai yang bisa dinyatakan dalam bentuk konstanta atau variabel. Konstanta menyatakan nilai yang tetap, sedangkan variabel menyatakan nilai yang dapat diubah selama
eksekusi berlangsung. Nah, yang selanjutnya yaitu tipe data. Setiap data memiliki tipe data, apakah merupakan angka bulat, angka pecahan, atau berupa karakter, dan sebagainya. Tipe data adalah pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya. Jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Salah satu tugas penting seorang programmer adalah memilih tipe data yang sesuai untuk menghasilkan program yang efisien dan berkinerja tinggi. Dan selanjutnya ada macam-macam tipe data, yaitu yang pertama tipe data dasar, yang kedua tipe data bentukan, yang ketiga tipe data abstrak. Nah, selanjutnya ada bab definisi pemrograman visual. Pemrograman visual adalah metode pembuatan program yang perancangan antarmukanya dilakukan secara visual dan berlapis GUI atau Graphical User Interface dan terpisah dari penulisan kode-kode programnya. Dan alur kerja pemrograman visual. Yang pertama itu merancang dan menyusun antarmuka untuk pemakai atau user interface design. Dan yang kedua membuat kode-kode program atau coding. Dan yang ketiga mengkompilasi kode-kode program atau compiling. Dan yang terakhir itu menguji program hasil kompilasi atau testing. Dan yang selanjutnya itu ada konsep pemrograman visual. Nah, konsepnya itu visual memakai konsep event driven. Kode program tidak mengikuti alur yang ditetapkan awal eksekusi. Program dapat berlainan sesuai dengan event yang diberikan. Yang kedua yaitu urutan event menentukan urutan kode yang dieksekusi. Jadi alur jalannya program bisa berbeda untuk setiap program yang dieksekusi. Dan untuk selanjutnya itu komponen dalam konsep pemrograman visual. Yang pertama yaitu properties atau atribut sesuatu yang memiliki nilai dan nama. Yang kedua itu event atau function, method, action, behavior yang hanya memiliki nama. Dan selanjutnya itu pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming, disingkat OOP, merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Nah, konsep OOP ini menggunakan konsep classes kumpulan atas definisi data dan fungsi-fungsi dalam suatu unit untuk suatu tujuan tertentu. Sebuah kelas adalah dasar dari modularitas dan struktur dalam pemrograman berorientasi objek. Struktur dari sebuah program akan terkait dengan aspek-aspek dalam masalah yang akan diselesaikan melalui program tersebut. Selanjutnya objek. Objek adalah membungkus data dan fungsi menjadi suatu unit dalam sebuah program komputer. Objek merupakan dasar dari modularitas dan struktur dalam sebuah program komputer berorientasi objek. Data abstraction, kemampuan sebuah program untuk melewati aspek informasi yang diproses olehnya, yaitu kemampuan untuk memfokuskan pada inti. Encapsulation, memastikan pengguna sebuah objek tidak dapat mengganti keadaan dalam dari sebuah objek dengan cara yang tidak layak. Hanya metode dalam objek tersebut yang diberi izin untuk mengakses keadaannya. Polymorphism, melalui pengiriman pesan, tidak bergantung kepada pemanggilan. Subroutine, bahasa orientasi objek dapat mengirim pesan. Metode tertentu yang berhubungan dengan sebuah pengiriman pesan tergantung kepada objek tertentu di mana pesan tersebut dikirim. Yang selanjutnya yaitu modul atau modular. Pendekatan yang dilakukan secara modular, program akan dipilah ke dalam sejumlah modul. Masing-masing modul akan mempunyai fungsi khusus sesuai dengan ruang lingkup yang akan dikerjakan. Yang kedua, implementasi modular. Penggunaan subroutine, suatu kelompok instruksi yang menjalankan suatu pengolahan yang sifatnya terbatas seperti percetakan, pembacaan, untuk proses input atau untuk proses penghitungan. Masalah yang dihadapi dalam pendekatan modular. Yang pertama, tidak mengetahui modul mana yang harus digunakan.
data apa yang harus dikirimkan, dan selanjutnya fungsi yang digunakan, dan terakhir standar yang ditentukan. Nah, keuntungan penggunaan modul. Rancangan top down dengan teknik sub goal program besar dapat dibagi menjadi modul-modul yang lebih kecil. Yang kedua, dapat dikerjakan oleh lebih dari satu orang dengan koordinasi yang relatif mudah. Dan yang ketiga, mencari kesalahan relatif lebih mudah karena alur logika lebih jelas dan kesalahan dapat dilokalisir dalam satu modul. Yang keempat, modifikasi dapat dilakukan tanpa mengganggu program secara keseluruhan. Yang terakhir, mempermudah dokumentasi. Sifat-sifat modul yang baik. Yang pertama yaitu fan in yang tinggi, yang kedua fan out yang rendah, dan yang terakhir yaitu self contained. Dan selanjutnya yaitu form, satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Form adalah sebuah objek kontrol penampung dari objek kontrol lain, dapat menerima tugas dan memberikan reaksi terhadap tindakan dari pengguna untuk kelangsungan sebuah program aplikasi. Dalam form terdapat objek-objek yang dapat ditambahkan, bisa berupa toolbar, menu pada program. Form biasanya digunakan ketika kita akan meletakkan project apa saja yang akan dipakai dalam program. Di dalam toolbox terdapat objek-objek yang diletakkan dan didesain dalam bagian form. Form merupakan suatu objek yang dipakai sebagai tempat bekerja program aplikasi, akan tersedia secara otomatis form yang baru bila membuat program aplikasi yang baru, yaitu dengan nama form 1. Umumnya di dalam satu form terdapat garis titik-titik yang disebut dengan grid. Ini adalah contoh dari desain form di dalam Delphi. Dan ini adalah langkah-langkah pembuatan form. Bisa dilihat sendiri dari langkah 1 sampai langkah 4. Dan selanjutnya yaitu pengelompokan form. Yang pertama yaitu ada form dinamis, dan yang kedua ada form statis. Nah, properti digunakan untuk menentukan setting suatu objek. Di dalam satu objek biasanya memiliki beberapa properti yang dapat diatur langsung dari jendela properties atau lewat kode program. Dalam properti kita bisa mendapatkan informasi mengenai warna, tinggi, lebar, dan posisi sebuah objek. Pada tiap properti memiliki nilai yang dapat mempengaruhi cara objek ditampilkan atau cara objek bekerja, dan juga bagi sebuah objek properti biasanya mirip dengan variabel lokal dalam prosedur. Properti langsung saling berkaitan dengan objek dan digunakan oleh proses-proses yang ada di dalam objek. Properties merupakan informasi mengenai kontrol objek yang dibuat dan bertugas menyiapkan segala bentuk dan kontrol yang diperlukan dalam perancangan user interface maupun pemrograman. Properties pada setiap objek berbeda-beda, itu karena setiap objek memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Dan ini adalah contoh properties pada form. Misalnya suatu field menggambarkan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data seperti nama, alamat, di mana kumpulan dari field berbentuk record. Suatu atribut berasal dari record yang menunjukkan atau menampilkan suatu item yang berasal dari data seperti nama, alamat, dan lain sebagainya. Kumpulan yang berasal dari field membentuk suatu record. Record merupakan kumpulan dari field yang menggambarkan satu unit data individu tertentu. Dan ini adalah gambaran dari field. Dan hanya itu jenis-jenis field. Yang pertama itu field name, yang kedua field representation, dan yang terakhir itu field value. Yang terakhir yaitu scheme, konsep-konsep atau rencana dalam pemecahan masalah. Tahapan-tahapan dalam scheme, yang pertama yaitu analysis of the problem, yang kedua conceptual design, yang ketiga embodiment of scheme, dan yang terakhir itu detailing. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf, dan mari kita berdoa bersama-sama supaya wabah corona ini cepat selesai. Dan saya minta tolong ke teman-teman semuanya agar like video ini, karena like dari teman-teman semuanya membantu meningkatkan nilai saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.